Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya semangat banget nih sekarang buat belajar. Udah siap belajar? Siap. Kalau gitu sebelum belajar kita baca doa dulu. Siapa yang mau memimpin baca doa? Siapa namanya? Ridho. Oke, boleh dipimpin Ridho. Istiadat. Belum belajar nih. Hari mulai. Wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang cek kehadiran dulu ya. Epul, Hazni, Mia, Furqon, Ali. Sakit? Doakan ya Ali semoga cepat sembuh. Raisya, Raska, Ridho, Rizky, Rosi, Banu, Rafa, Raffi, Tiara. Oke. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Udah siap? Nyanyi bareng-bareng ya. Sabang sampai Merauke berjalan ulang-ulang, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tanah airku, tanah airku Indonesia. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, boleh duduk kembali. Bantu anakku muda.
Ada yang masih ingat gak? Minggu kemarin kita belajar apa? Apa? Turan. Iya, sekarang kita lanjut ke belajar apa? Baca bareng-bareng. Nah, keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Nah, coba perhatikan foto ini. Apa kalian pernah lihat teman atau orang lain memakai baju ini? Baju apa ini? Kebaya. Di mana kalian lihat? Sekolah. Setiap hari apa kalian suka pakai? Hari Kamis. Iya. Nah, di Indonesia ini ada ratusan suku dan budaya. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap rukun? Iya, betul. Terus apa lagi? Gotong royong bisa. Menghormati, iya betul sekali Mia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar apa? Baca bareng-bareng. Memahami arti menghargai keragaman budaya di Indonesia. Terus yang kedua mengetahui iya betul. Nah, kita simak dulu ya video ini bersama-sama. Halo adik-adik, selamat datang di pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yang pentingnya boleh dicatat ya. Boleh dikeluarkan bukunya. Sebelum kita memulai perjalanan seru kita, adik-adik harus tahu nih, setelah menonton video ini, nantinya peserta didik kelas SD akan mampu mengidentifikasi keberagaman budaya Indonesia dan mengenali budaya dari daerah lain dengan benar. Adik-adik, hari ini kita akan belajar beberapa budaya yang ada di Indonesia, antara lain rumah adat, tarian adat, pakaian adat, upacara adat, makanan khas daerah, dan juga alat musik daerah. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam karena Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa yang terdapat dalam 38 provinsi. Wah, banyak sekali ya! Dan juga Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan karena terdapat 17.504 pulau loh. Namun terdapat pulau terbesarnya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Saat ini kita masuk di budaya rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang mencerminkan identitas dan budaya suatu suku atau daerah. Rumah adat tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai filosofi, simbolis, dan berfungsi sebagai pusat kegiatan adat. Nah, contoh dari rumah adat yaitu rumah Baduy dari Provinsi Banten, rumah kebaya dari Provinsi DKI Jakarta, rumah kesepuhan dari Provinsi Jawa Barat, rumah joglo dari Provinsi Jawa Tengah, dan rumah joglo dari Provinsi Jawa Timur. Budaya selanjutnya yang kita pelajari yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh masyarakat di suatu daerah. Pakaian adat biasanya digunakan dalam acara-acara tertentu, seperti upacara adat, perayaan, dan pernikahan. Setiap pakaian adat memiliki desain, warna, dan makna yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari pakaian adat yaitu baju ulos dari Sumatera Utara, baju kurung dari Provinsi Riau, baju budo kaliwang dari Provinsi Sumatera Barat, baju kurung tanggung dari Provinsi Jambi, dan juga baju bodo dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, budaya yang kita pelajari yaitu tarian adat. Tarian adat seringkali menggambarkan cerita, legenda, atau nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat. Tarian adat adalah tarian tradisional yang diwariskan turun-temurun dan mencerminkan budaya, nilai, serta cerita dari suatu daerah. Setiap tarian adat memiliki gerakan, kostum, dan musik yang khas serta seringkali digunakan dalam upacara adat, perayaan, dan acara penting lainnya. Contoh dari tarian adat yaitu tari gantar dari Provinsi Kalimantan Barat, tari mandau dari Provinsi Kalimantan Tengah, tari baksa kembang dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan tari kancet ledo dari Kalimantan Timur. Sekarang kita masuk ke budaya makanan daerah.
Makanan khas daerah adalah jenis makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu yang biasanya dibuat dengan resep dan bahan-bahan lokal yang unik. Setiap makanan khas memiliki rasa, aroma, dan bahan yang unik, mencerminkan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari makanan khas daerah yaitu empal gentong dari Provinsi Banten, kerak telur dari Provinsi DKI Jakarta, batagor dari Provinsi Jawa Barat, gudeg dari Provinsi Jawa Tengah, dan rawon dari Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu budaya alat musik daerah. Alat musik daerah adalah instrumen musik tradisional yang berasal dari suatu daerah tertentu dan digunakan dalam berbagai upacara, tarian, atau kegiatan sosial masyarakat setempat. Setiap alat musik memiliki suara, bentuk, dan cara bermain yang khas, mencerminkan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari alat musik daerah yaitu undang sambangunan dari Provinsi Sumatera Utara, serunai dari Provinsi Riau, talempong dari Provinsi Sumatera Barat, kecapi dari Provinsi Jambi, dan gambus dari Provinsi Sumatera Selatan. Budaya terakhir yang kita bahas yaitu upacara adat. Upacara adat adalah serangkaian ritus atau kegiatan seremonial yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah untuk menandai peristiwa penting dalam kehidupan individu ataupun komunitas. Setiap upacara adat memiliki makna dan nilai-nilai yang mencerminkan budaya serta kepercayaan masyarakat setempat. Contoh dari upacara adat yaitu Tedong Silaga dari Provinsi Gorontalo, upacara Maengket dari Provinsi Sulawesi Utara, Rambu Solo dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan upacara Mapaci dari Provinsi Makassar. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk melestarikan keberagaman budaya ini loh. Dengan menjaga dan menghargai budaya kita ikut serta dalam menjaga identitas dan kekayaan Indonesia. Mari kita bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan budaya. Terima kasih telah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran. Ya, tadi budaya apa aja yang udah kalian lihat di video? Siapa yang mau jawab? Faisya? Rumah adat, Iya, terus? makanan khas, Terus? pakaian adat, Iya. tarian daerah, Iya. lain-lain. Iya, betul. Tepuk tangan buat Raisya. Nih, Ibu kasih bintang. Boleh ditempel di sini. Terus asalnya dari mana aja? Siapa yang tahu tadi yang udah menyimak? Rosi. Iya. Papua, Bali, Oke, betul. Tepuk tangan juga buat Rosi. Ini bintangnya. Nah, karena kalian tadi udah menyimak ya, kita akan membuat mind mapping. Tahu kan mind mapping yang kemarin udah dikasih tahu? Jadi akan membuat ini mind mapping peta. Ibu sudah print, ada alat musik, ada pakaian adat, terus ada makanan, dan tarian adat. Nah, nanti kalian boleh tempel gunting satu-satu, terus tempel di kartonnya, boleh dihias, digambar, terus kasih teks apa gitu penjelasan dari ininya. Nah, kita bagi menjadi 3 kelompok aja ya, berempat berarti. Tapi kelompoknya diacak biar adil. Ini Ibu udah bikin acakannya, nanti ada isinya makanan, pakaian, rumah, sama tarian. Boleh ambil satu-satu.
Udah semuanya kebagian? Nah, coba kalian dapat apa? Nanti bergabung sama temennya yang dapat itu juga. Boleh, di sini pakaian, rumah adat, terus alat musik. Di sini boleh, atau di sana deh, di sana. Rumah adat, pakaian, sama alat musik. Oh, makanan. Oh, berarti makanan di sini. Rumah adat dulu, makanan, sama alat musik. Rumah adat di sini, rumah adat. Di sini, di sini. Sini. Makanan Bu gimana? Iya. Pakaian? Ya, sok, duduk. Nih. Udah, pas. Udah, sama kelompoknya berkumpul. Oke. Sekarang Ibu bagikan dulu ininya. Ini. Kartonnya. Nih. Udah bawa alat ininya, krayon dan pewarnanya? Ada yang nggak bawa lem nggak? Nih. Ada lem? Oh, ada. Iya betul. Lem. Boleh mulai dari sekarang. 15 menit cukup nggak? Nggak, berapa? 20 menit ya. Kalau ada yang susah boleh ditanyain. Tulis dulu ininya, dapatnya apa sini. Kasih dulu judul. Rumah adat. Boleh juga gambar rumahnya kalau bisa. Ininya digunting nggak? Iya boleh. Nggak usah ini mah. Ininya aja, gambar ininya aja. Gambar alat musiknya aja. Kasih dulu judul, kalian dapatnya apa. Digambar lebih bagus. Kalau bisa gambar. Jatuh. Dari mana? Apa?
Nggak usah digunting semua, mana aja yang mau ditempel, terus dikasih ininya penjelasannya, asalnya dari mana gitu. Nggak usah ditempel semuanya ya, mana aja yang mau ditempel gitu, yang kalian tahu, misalnya ini dari Padang, ini dari Jogja, boleh dihias, kasih kotak atau buletan. Bisa. Terus menulis nggak? Ya, buat kotak. Kecilan gak ini gambarnya? Iya. Terserah, bebas mau gambarnya mau berapa. Setaunya boleh, kalau tahu dari mana-mananya. Tempatnya tempat asal yang bakso asal bakso ibu kali Bakso dari mana sok? Yang terkenal. Sumedang Sumedang kan tahu. Kalau bakso dari mana? bakso dari Tadi catat gak? Makanannya dari, ada yang dari mana aja? Ada nggak ada di sini? Gambar berarti kalau ini bisa lah gambar makanan. bakso timah Ini gambar pakai spidol. Nanti nilainya nambah kalau di gambar kreatif. kotak ini boleh bulat kotak-kotak itu bulat ke piringnya warna Bisa. Nanti pakai hiasan ya. Yang agak gedean biar kelihatan. Boleh kasih kotak-kotak ini, misalnya lingkaran set, terus ke sini Bali misalnya. Tahu kan bikin mind mapping? Yang udah diliatin waktu itu loh, minggu kemarin.
Nah, bagus. Digambar gitu. Gondang yang gimana, Bu? Apa? Gondang. Mana ini udah semua digunting. Dah. Yang kayak gini, kena lem. Oh, ini nggak bisa ditulis ya? Iya. Kayak gini nih, gelendang. Ya. Jadi gambar yang gede ya gini, penjelasannya biar kebaca kelihatan. Misalkan apa ya, ini gambar surabi. Nah, surabi adalah makanan khas dari provinsi ini gitu. Misalnya terus ditambahin lagi bawahnya, rasanya manis dan lezat misalkan. Manis. Misalkan. Terus bisa juga dikasih ini, bentuknya bulat misalnya. Bentuknya bulat, bulat. Biasa disajikan pakai daun pisang, boleh kayak gitu juga. Nah, boleh sketsa dulu. Gimana aja, bebas. Mau di sini, boleh dikasih kotak dulu hiasannya. Dah. Oh, sini tutup spill. Jogja berarti. Jogja nulisnya gimana? Y kan? Yogyakarta. Yogyakarta. Yogya. J-O-Y-O. G. Yog. Yog. G. Yog. Y. A. Cukup. Ya udah. Atau ke bawah deh biar ini. Nah, nanti kasih penjelasannya ya di sini. Boleh dikasih kotak atau lingkaran. Misalnya rumah adat dari Bali.
bentuknya, misalnya kerucut. Terus terbentuknya dari pura. Pura itu batu kan yang ini. Bisa? Ini kasih judul dulu dong. Kesehatan tulisan halus, kanan butut, Yang besar. tulis alat musiknya namanya. Ya, terus asalnya dari mana? Taruh sini ya. Beda. Kayak chicken ya? Kayak ayam geprek. Tempe geprek. Kuning dari mana, Yo? Dari nasi. Betul, dari nasi, benar. Ya boleh kalau makanan yang ada di sini digambar gitu. Mau makanan dari apa yang kalian tahu. Apa? Apa itu bahasa Sundanya? Angklung. Angklung, ya. Ini gendang. Ini gamelan. Gamelan ini. Gamelan. Oh. Ini beda kan? Beda. Kayak coba lihat. Bohong. Sama. Cuman beda ininya. Tempatnya. Boleh gambar juga kalau misalnya ada alat musik yang tahu tapi nggak ada di tempelan ini. Kayak suling. Ada nggak suling? Ada ya. Apa ya? Ini udah. Tuh. Ya, sama. Yang beda-beda aja di tempelnya. Kasih video kita sudah. Jangan berantem. Satu-satu nanti nyobain gambar ini.
mau dibumbun. Mie ya? Kayaknya. Ondel. Wisata soto Betawi. Jawa. Wisata. Nah, gitu dikasih kotak bagus. Ya ini presentasiin. Apa itu? Mana juga jadi 17 jam. Akan dulu ya. Itu mana sekarang? Si pada kembali mana kadang tidak nempel. Ah, sudah nempel alas ya. Kenalan ya? Kasih narasinya. Soalnya Bali. Nah, kayak gitu bagus ya ya. Ya. Sudah? Terus kesimpulannya. Misalnya asalnya dari mana? Yang hafal dari mana aja? Tahu kok, ini dari Jogja. Ini dari Jawa Barat. Ini Jogja juga ada. Jawa Barat di mana? Iya. Sendang. Namanya dulu apa, kasih nama dulu. Apa? Tadi kamu apa tadi pas Sundanya? Apa? Ayam goreng. Dah. Sepuluh menit lagi ya. Ayo. Bisa. Ya sedikit lagi tuh udah beres. Gambar Garuda bagus. Udah ini kemia. Udah ini kemia. Meren. Oh saya, emang boleh tradisional. Ya butut.
Udah? Ayo. 7 menit lagi. Biar cepet pakai ini, tulisnya spidol. Biar nggak usah ditebelin lagi. Tapi nanti awas-awas. Nah, kasih warna biar ada warnanya yang hitam. Biasa. Kasih hiasannya warna merah atau hijau. Ini nih yang unik mah. Terbuat dari apa nih, Teh? Jerami. Ya, yang tanaman yang udah kering tuh. Jerami kering. Jerami benar. Nggak apa-apa. Atau nggak usah lah ini aja. Nanti ininya nggak usah dilipat, dituin aja. Nggak apa-apa, 6 juga. Udah banyak. Boleh. Penjelasan Ini bakso padahal dari apa sok? Yang terkenal. Bakso itu temennya. Malang. Nah, ya kan? Baru inget. Gak apa-apa. Gambar aja gambar. Iya bisa. Gunting. Tadi tengah-tengah sini. Ayo 5 menit lagi. Udah yuk. Sudah? Yang udah ayo ke depan. Siapa yang mau duluan? Bagus sudah. Udah, ayo kumpulin. Channel. Udah 6 aja. Udah. Ini udah dikasih penjelasannya belum? Sampai sini dulu beresin.
Udah beres nih. Yang pertama ke depan. Sudah, kumpulkan. Waktunya udah habis. Ayo, siapa yang mau presentasi ke depan? Yang pertama. Satu, udah kan? Udah beres? Ayo, ke depan. Udah. Yuk, dah. Udah beres. Yuk. Kalian duluan. Ini kan udah beres. Yuk, duluan. Dah. Boleh presentasi ke depan. Kelompoknya. Ayo. Boleh Hasni duluan. Semua kelompoknya. Kan bikinnya bareng-bareng. Ayo. Coba perhatikan dulu, ini temennya mau mempresentasikan hasil mappingnya. Perkenalan dulu, dari kelompok apa? Dapat apa itu materinya? Rumah adat. Coba liatin ke temennya hasilnya. Nah, wah, bagus sekali ya. Coba presentasikan yang pertama, itu ada rumah dari mana? Bali, rumah adat Bali sangat unik karena bentuknya seperti kerucut. Iya, terus ada rumah apa lagi? Yogyakarta, rumah adat Yogyakarta sangat simpel. Ya. Papua, rumah adat Papua yang paling sederhana karena bentuknya dari kayu dan jernih kering. Ya. Padang, Yang terakhir. rumah adat Padang sangat unik karena panjang. Oke, coba liatin lagi ke temennya. Bagus gak lihat hasilnya? Bagus, tepuk tangan dulu dong buat kelompok rumah adat. Yeay, terima kasih. Duduk. Ayo, kelompok selanjutnya. Gak apa-apa, coba liatin aja hasilnya. Nih, pegang ininya. Kelompok mana ini? Kelompok alat musik tradisional. Oke, banyak banget ya alat musiknya. Ada apa aja itu? Ada apa? Terus, kendang dari mana? Terus, dari Jogja. Terus ada angklung dari Jawa Barat. Terus ada apa lagi? Apa itu? Selanjutnya ukulele. Terus goong. Yang terakhir ada apa itu? Baca aja. Baca. Itu lihat ke teman-temannya. Ayo baca aja. Gak apa-apa, salah juga.
Iya, oke, tepuk tangan untuk kelompok alat musik. Oke, yang terakhir, kelompok mana ini? Makanan khas. Oke, boleh ke depan. Nih. Coba lihat dulu hasilnya. Ada makanan apa aja? Berasal dari terus ada jatuh. Berasal dari Medan, rasanya manis dan lembut. Ya, terus yang ketiga Serabi berasal dari Jawa Barat, rasanya enak dan ada yang manis, asin. Oke, terus dua lagi. Oke. Yang terakhir, bakso berasal dari Malang, rasanya gurih, enak dan sedap. Oke, tepuk tangan buat kelompok makanan khas. Pada kreatif banget ya. Susah nggak bikinnya? Mau bikin lagi nanti? Enggak, kenapa? Nah tadi di mappingnya ada apa aja? Kalian buatnya? Ada apa aja? Makanan. Terus? Rumah adat. Terus? Alat musik. Nah banyak banget ya budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita tuh harus menerapkan sikap toleransi terhadap keberagaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, karena kalian tadi sudah menyimak video, sudah membuat mind mapping, kita lanjut mengisi LKPD. Isinya berdua, sebangku-sebangku. Mau kelompok ini atau ke kelompok yang awal? Bikinnya yang awal boleh, sok tukar lagi tempat duduknya. Ininya boleh dikumpulkan. Oke. Sampahnya jangan lupa ya dibersihin lagi. Kalau ada yang jatuh, ambil sampahnya, pungut. Sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang mengerjakan ini ya LKPD. Sama yang sudah dijelaskan tadi jawabannya. Jadi kalau yang memperhatikan pasti tahu jawabannya. Tulis nama dan kelasnya dulu di halaman pertama. Nama berdua sama sebangkunya. Kegiatan mata kegiatan membersihkan kelas bersama-sama dapat mempererat persatuan di sekolah. Kalau ada yang sulit boleh ditanyain ya. Hah? Ada yang mau ditanyain? Belum. Susah nggak? Susah.
Nggak apa-apa, ini mah nggak usah langsung aja jawabannya. Nama ya Allah. Ya kudu kenal tilu kali. Ini dulu ini dulu isi. Ya udah, gak apa-apa. Yang itu dulu. Bagaimana sikap menolong teman bisa menjadi bentuk kerjasama dan persatuan? Yang bentuknya kerjasama, misalnya kalau menolong apa? Menolong Sebentar. menolong sesama teman. Iya, menolong sama teman. Contohnya apa? Contohnya sedang jatuh. Apa? Jatuh. Nah, itu boleh. Terus piket kelas, itu kan bareng-bareng, saling bantu-bantu. Ya, simpen dulu aja. Kenapa? Bisa nggak? Mana yang ditanyain? Kegiatan bermain bersama walaupun beda agama apa? Tadi benar yang kamu bilang. Iya, itu juga bisa. Bagaimana sisa menolong teman bisa menjadi bentuk kerjasama? Ada yang susah nggak? Enggak, Bu. Aman? Aman. Bagaimana sikap menolong? Apa yang dapat kita pelajari di kegiatan ini? Ini kamu udah baca belum ininya? Apa pentingnya sikap saling menghormati dalam cerita itu? Karena mereka selalu bermain. Udah? Bagaimana sikap menolong teman bisa menjadi bentuk kerjasama dan persatuan? Nah, apa? Apa? Nggak apa-apa. Yang kalian tahu apa kalau kerja sama? Piket kelas, itu kan bareng-bareng tuh. Terus kerja kelompok. Boleh. Ya itu. Sikap persatuan. Bagaimana sikap menolong teman bisa menjadi bentuk kerjasama? Sudah? Siapa yang sudah? Mana?
bisa ikut memperkuat persatuan masyarakat. Kenapa Bang? Perlombaan. Karena ya bisa kayak gitu, bisa terus karena bisa ini karena kita mencintai negara. Maksudnya kemana? Sebutkan 2 manfaat dari diskusi dalam kelompok yang anggotanya berbeda latar belakang. Apa aja? Yang pertama, bisa latar belakang tuh misalnya kamu nih budayanya dari Bali, misalnya kamu dari Sunda, beda-beda kayak gitu bisa membuat kita menjadi apa? Jadi teman dekat. Ya bisa. Apa? Ini udah dibaca belum? Karena apa? Mungkin karena Dika menghormati. Iya. Bisa mengetahui budaya orang lain. Saya udah. Ini udah yang terakhir. Belum. Oke, satu lagi tuh. Dah. Udah ini. Ini udah. Apa? Kerja kelompok itu termasuk kerja sama bukan? Tiket kayak gitu. Terus apa lagi? Oke, sudah? Teh, Yuk, dah. yang ini biarin ini. Mengapa kan ini teh mengapa kegiatan lomba saat perayaan kemerdekaan bisa memperkuat rasa persatuan masyarakat? Karena Kenapa? masih tadi Oke, sudah ya semuanya. Oke, siapa yang mau presentasi ke depan? 2 orang saja. Karena waktunya udah mau habis, kita ini aja, percepat ya. ya udah. Siapa yang mau presentasi? Kamu. Siapa namanya? Hazmi, ayo ke depan. Oke, sama temennya siapa namanya? Apple. Oke, presentasikan Hazmi. Jelaskan mengapa kegiatan Perhatikan ya. kelas bersama-sama dapat mempererat persatuan di sekolah karena saling kerjasama. Iya, betul. Apa yang dapat kita pelajari dari kegiatan bermain bersama walaupun berbeda agama atau budaya, walaupun berbeda keyakinan dan budaya, kita harus saling menghargai. Ya, Bagaimana sikap menolong teman bisa menjadi bentuk kerjasama dan persatuan karena mereka saling membantu. Sebutkan 2 manfaat berdiskusi dalam kelompok yang anggotanya berbeda latar belakang agar saling menghargai pendapat masing-masing dan agar masalah cepat selesai. oke, yang terakhir. Mengapa kegiatan lomba saat perayaan kemerdekaan bisa memperkuat rasa persatuan masyarakat? Karena bersama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia. Oke, betul gak jawabannya? Betul? Betul. Oke, tepuk tangan buat Hazmi dan Epul. Ini ada hadiah karena udah berani ke depan. Ini buat Hazmi dan Epul. Ya, siapa lagi yang mau tadi? Kamu, ayo ke depan. Kita presentasiin yang keduanya. Nah, baca dulu ceritanya.
Namanya siapa dulu? Rapa Rapi. Sebuah sekolah terdapat murid-murid yang berasal dari berbagai suku dan agama. Mereka belajar bersama dengan rukun dan saling menghormati. Suatu hari, Deka melihat temannya Rani sedang berdoa sebelum makan. Deka menunggu sampai Rani selesai, lalu mereka makan bersama. Deka juga tidak mengejek pakaian teman-temannya yang berbeda. Mereka selalu bermain dan belajar tanpa membeda-bedakan. Apa yang dilakukan Deka saat melihat Rani sedang berdoa? Sebelum makan, Deka menunggu Rani selesai lalu mereka makan bersama. Mengapa Deka tidak mengejek pakaian teman-temannya? Karena toleransi dan saling menghormati. Apa arti penting dari sikap saling menghormati dalam cerita tersebut? Karena mereka selalu bermain dan belajar tanpa membeda-bedakan. Sebutkan satu contoh sikap toleransi yang ditunjukkan dalam cerita. Deka tidak mengejek pakaian teman-temannya. Terakhir. Menurut kamu apa yang terjadi jika tidak ada sikap toleransi di sekolah? Murid akan bertengkar. Oke, tepuk tangan buat Rapa dan Rapi. Ini hadiahnya. Keren. Sudah mau jawab. Terima kasih ya. Oke, apa yang didapat dari setelah kalian mengisi LKPD itu? Apa? Saling menghormati. Kenapa kita harus saling menghormati? Kalau kita nggak saling menghormati, akan apa? Akan apa? Iya, bermusuhan. Terus apa lagi? Kalau kita membeda-bedakan teman, misalnya, kenapa? Akan? Kenapa? Ayo. Kenapa harus saling menghormati? Kalau membeda-bedakan teman, kita bakal apa? Akan menimbulkan kegaduhan. Iya, bisa. Oke, udah paham tadi yang dijelaskan di LKPD? Sudah mengerti apa isi videonya? Dari awal sampai akhir sudah mengerti? Sudah. Oke. Sekarang mengisi LKPD, evaluasi dulu. Ini dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Ini materinya yang dari awal video LKPD. Jadi pasti gampang. Tidak boleh menyontek ya kalau yang ini. Jangan lupa dikasih nama.
Sudah? Semuanya udah? Belum. Oke, boleh dikumpulkan. Sudah? Oke, sudah. Dah. Oke, sudah selesai ya semuanya. Lalu dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat disimpulkan? Mia. Iya, betul. Tepuk tangan dong buat Mia. Keren banget. Berarti dia udah ini ya, menyimak pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi Ibu kasih bintang dan hadiahnya. Boleh ditempel. Ada kesimpulan lain yang memberi pendapat? Sudah? Dimengerti? Oke, jadi apa itu menghormati itu? Apa? Menghormati keberagaman budaya adalah, ayo baca bareng-bareng. Pengalaman Pancasila dan kunci persatuan Indonesia. Oke. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tetap harus saling menghormati. Iya. Oke, karena waktunya udah habis dan materinya sudah selesai, Ibu cukupkan dulu untuk hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang persatuan dan kesatuan di lingkup wilayah dan kota. Ya? Siap? Siap. Ya. Oke, boleh sekarang beres-beres. Ininya dikumpulkan. Awas jatuh. Sudah siap pulang? Siap. Oke, sebelum pulang siapa yang mau memimpin doa? Boleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah semangat belajar hari ini. Ibu cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.